Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem informasi pendidikan, yang mana anggotanya adalah Jihan Rifda Adibah, Miftahur Rahmah, Nila Arsyadah, dan Salsabila Laili Noverita. Baik. Adapun table of content untuk presentasi kali ini memiliki dua bagian subbab. Yang pertama yaitu konsep dasar sistem informasi manajemen pendidikan. Yang kedua, penerapan sistem informasi manajemen pendidikan di lembaga sekolah. Adapun pembagian dari konsep dasar sistem informasi manajemen pendidikan yaitu yang pertama, pengertian sistem, yang kedua, pengertian sistem informasi, yang ketiga, pengertian sistem informasi manajemen, yang keempat, pengertian sistem informasi manajemen pendidikan, yang kelima yaitu cakupan sistem informasi manajemen pendidikan, yang keenam adalah tujuan sistem informasi manajemen pendidikan. Baik, yang pertama adalah konsep dasar sistem informasi manajemen pendidikan. Gambaran sistem informasi pendidikan yang dibutuhkan di Indonesia idealnya adalah bagaimana para pengambil keputusan bidang pendidikan dapat dengan mudah mencari informasi sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan bidang pendidikan. Perencanaan pengorganisasian, pemimpinan, dan pengawasan merupakan kegiatan manajerial yang pada hakikatnya merupakan proses pengambilan keputusan. Semua kegiatan informasi yang dibutuhkan oleh manajer disediakan oleh suatu sistem informasi manajemen, yaitu suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajer secara teratur. Informasi ini dimanfaatkan sebagai dasar untuk melakukan pemantauan dan penilaian kegiatan serta hasil-hasil yang dicapai. Selanjutnya, pengertian sistem. Makna kata sistem didefinisikan dengan berbagai pendekatan dan berbagai istilah. Menurut Lukas 1992, sistem adalah suatu pengorganisasian yang saling berinteraksi, saling tergantung dan terintegrasi dalam kesatuan variabel atau komponen. Selanjutnya, menurut McLeod menyatakan bahwa secara prinsip sistem dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka adalah sistem yang dihubungkan dengan lingkungannya melalui arus sumber daya atau yang berinteraksi langsung dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu sistem tertutup adalah sistem yang tidak berinteraksi secara langsung dengan lingkungannya melalui arus sumber daya. Oke, selanjutnya yaitu pengertian sistem informasi. Robert R. mendefinisikan sistem informasi sebagai berikut. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Baik, saya Salsabila Laili akan melanjutkan dan menjelaskan mengenai pengertian sistem informasi manajemen atau biasa disebut dengan SIM. Nah, ada beberapa ahli yang berpendapat mengenai pengertian tersebut. Yang pertama ada George M. Scott. Beliau berpendapat bahwa SIM adalah penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. Ada juga menurut Barry E. Cushing, sistem informasi adalah sekumpulan dari manusia dan sumber-sumber daya modal di dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Nah, jadi sistem informasi manajemen ini berbeda dari sistem informasi biasa yang biasanya, karena SIM ini digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Secara akademis, istilah ini umumnya digunakan untuk merujuk pada suatu kelompok metode manajemen informasi yang bertalian dengan otomasi atau dukungan terhadap pengambilan keputusan manusia, misalnya sistem pendukung keputusan, sistem pakar, dan sistem informasi eksekutif. Nah, jadi dari hal-hal yang sudah
disebutkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna untuk mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen seperti perencanaan, penggerakan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam suatu organisasi. Baik, untuk yang selanjutnya adalah pengertian sistem informasi manajemen pendidikan atau disingkat dengan SIMDIK. Nah, SIMDIK ini adalah sebuah sistem informasi untuk kebutuhan manajemen lembaga pendidikan. Dalam hal ini adalah sekolah atau madrasah seperti TK, RA, SDMI, SMPMTS, dan SMA. Nah, SIMDIK ini dikembangkan secara terpadu dimulai dari proses operasional pendaftaran siswa baru, proses akademik, pengelolaan keuangan, sampai dengan operasional siswa menjadi alumni. Nah, SIMDIK ini juga dirancang sesuai dengan standar Zardiknas. Segala kebutuhan pelaporan dari sekolah atau madrasah ke Dinas Pendidikan daerah maupun untuk kebutuhan Depdiknas dapat dilakukan dengan mudah. Dengan adanya SIMDIK ini juga manajemen pendidikan menjadi lebih mudah dan terkontrol. Yang selanjutnya adalah cakupan sistem informasi manajemen pendidikan atau cakupan dari SIMDIK tadi. Yang pertama yakni koneksi dan setting. Identitas sekolah, setting tahun ajaran, setting kurikulum, koneksi database, dan format tanggal. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan kesiswaan, pengelolaan biodata masing-masing siswa, beasiswa, kasus kedisiplinan, data kesehatan, data periksa, prestasi, perpindahan atau mutasi siswa, sampai pengelolaan data alumni. Yang ketiga adalah pengelolaan akademik, laporan nilai hasil ujian secara periodik, data nilai KTSP, data nilai KBK, data absensi, data bimbingan dan penyuluhan, data kasus siswa, rencana pengajaran, pengelolaan mata pelajaran, penjadwalan, dan prestasi akademik. Kemudian yang keempat adalah pengelolaan guru dan karyawan, manajemen data guru dan karyawan, kemudian data keluarga, riwayat pendidikan, pendidikan tambahan atau seperti kursus, training, seminar, workshop, dan sebagainya. Selanjutnya nomor 5, pengelolaan keuangan, manajemen pembayaran biaya pendidikan, administrasi data BOS dan penggunaannya, serta biaya tambahan misalnya biaya praktikum, biaya ekstra, dan lain-lain. Nomor 6, pengelolaan perpustakaan, pengelolaan buku, judul, kategori, dan deskripsi, status keanggotaan dan peminjam, stok inventory, jurnal keluar masuk buku, serta laporan-laporan yang terdiri dari statistik peminjaman, statistik keluar masuk buku, rekap peminjaman, dan rekap pengembalian. Selanjutnya nomor 7, pelaporan siswa yang terdiri dari induk siswa, kesehatan, periksa kesehatan, beasiswa, kasus, dan bimbingan per siswa, per kelas, dan seluruh siswa. Kemudian pelaporan guru atau pegawai yang mencakup induk pegawai, serta bidang pengajaran, rencana pengerjaan nilai, kelulusan, statistik, dan laporan ke Depdiknasnya. Nomor 8, bank soal, pengolahan data bank soal, serta penyimpanan soal pencarian dan pencetakan. Tujuan sistem informasi manajemen pendidikan. Nomor 1, membantu seluruh bagian yang berperan di dunia pendidikan dengan memberikan informasi yang menyeluruh tentang pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah umum atau setara dengannya. Nomor 2, memberikan sarana agar seluruh bagian yang berperan dalam dunia pendidikan yang ada di provinsi, kota, kabupaten agar dapat berperan aktif dalam usaha memajukan pendidikan. Nomor 3, pertanggungjawaban publik, yaitu dengan memberikan informasi secara transparan tentang kebijakan dan pemakaian sumber daya yang dialokasikan untuk pendidikan. Nomor 6, meningkatkan pengetahuan guru dan murid dalam dunia informatika serta manfaat yang diambil melalui beberapa pelatihan. Dan yang terakhir, nomor 5, memberikan akses informasi yang mudah
dan lengkap bagi pendidik dan siswa mengenai ilmu pengetahuan dan informasi pendidikan lainnya. Selanjutnya, penerapan sistem informasi manajemen pendidikan di lembaga sekolah. Suatu fungsi manajemen, baik pengorganisasian, perencanaan, pemimpin, pengendalian, diperlukan untuk keberhasilan dalam kegiatan organisasi, termasuk juga dalam lembaga pendidikan. Keberhasilan saat menjalankan fungsi manajemen tersebut, salah satunya ditunjang dengan informasi yang mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pengolah. Untuk melaksanakan sistem informasi manajemen di lembaga pendidikan, setidaknya suatu lembaga pendidikan harus memiliki 3 bagian untuk mengolah data. Yang pertama yakni bagian pengumpulan data, yang kedua pengolahan data, dan yang ketiga bagian penyimpanan data. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jadi, untuk melaksanakan sistem informasi manajemen di dalam dunia pendidikan, setidaknya suatu lembaga pendidikan itu harus memiliki 3 bagian untuk mengolah data. Yang pertama yaitu bagian pengumpulan data, yang kedua yaitu bagian pengolahan data, dan yang ketiga yaitu bagian penyimpanan data. Yang pertama yaitu bagian pengumpulan data. Data yang dikumpulkan itu dapat berupa data internal dan juga data eksternal. Data internal merupakan data yang berasal dari dalam suatu organisasi. Data eksternal merupakan data yang berasal dari luar organisasi akan tetapi masih memiliki hubungan dengan perkembangan organisasi. Data internal dapat diperoleh dari semua unit kerja dalam organisasi, yaitu dari Wakasek. Wakasek yang meliputi Wakasek bagian pengajaran, Wakasek bagian kesiswaan, Wakasek bagian sarana prasarana, dan Wakasek bagian humas. Untuk data eksternal dapat diperoleh dari lingkungan sekitar pengumpulan data dan secara eksternal harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi. Yang kedua yaitu pengolahan data. Dalam mengolah data terdapat serangkaian langkah tertentu yang harus diikuti. Data diubah ke dalam bentuk informasi yang lebih berguna dengan menggunakan perangkat komputer. Kemudian data diinput melalui pengelola data atau dapodik. Dalam mengolah data dengan prosedur yang telah ditetapkan, kita juga harus memastikan prosedur tersebut telah terbebas dari kesalahan, yang meliputi yang pertama, koneksi peralatan pendukung untuk mengecek pendeteksian kode. Yang kedua, memastikan bahwa prosesor yang digunakan tidak terdapat kesalahan. Yang ketiga, pengecekan terhadap kapabilitas program sebelumnya dengan program baru yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu ketersediaan prosedur. Yang ketiga yaitu penyimpanan data. Penyimpanan data sangat diperlukan karena tujuan utamanya adalah demi keamanan data. Jadi, informasi yang telah terkumpul dan terolah dengan baik perlu disimpan dengan sebaik mungkin, mengingat informasi sebagai salah satu sumber data strategis dalam organisasi. Maka, penerapan kode dilakukan agar terjaga validitas data tersebut. Dalam dunia pendidikan, penggunaan dan pengelolaan sistem informasi manajemen pendidikan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pendidikan itu sendiri. Kedua bidang ini saling membutuhkan satu sama lain. Penerapan sistem informasi manajemen pada lembaga pendidikan sangat dibutuhkan, karena dalam menghadapi persaingan global, lembaga pendidikan dituntut untuk memberikan informasi lebih cepat, akurat, dan nyaman yang merupakan bagian dari kualitas pelayanan, sehingga akan menjadi keunggulan bersaing. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang lengkap atau kurang jelas bisa ditanyakan. Untuk materi yang lebih lengkapnya bisa dilihat di PPT yang bisa diakses melalui Google Drive. Terima kasih.